Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bunius mempelajari pelajaran agama Islam. Dan hari ini kita awali pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama dengan Bunius. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-6, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat ke-3. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Maidah ayat ke-2, dan hari ini kita lanjutkan pada ayat ke-3. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini, kalian setelah melihat video pembelajaran hari ini, kalian hafalkan dan menulis surat Al-Maidah ayat ketiga ini. Diperhatikan baik-baik cara membaca surat Al-Maidah ayat ketiga ini sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya. Berhentinya pun juga harus diperhatikan. Jadi ketika membaca Al-Quran, ayat Al-Quran yang panjang, itu kita tidak satu nafas. Karena panjang berarti kita harus berhenti dulu dan diulang lagi. Diperhatikan dulu ya nak cara membacanya. Bunius mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sesuai makhorijul huruf dan tajwidnya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun. Ini sebenarnya ada tanda wakofnya, tapi ini tidak terlihat. Nanti di buku cetak ada kok nak, kalian baca dan hafalkan di buku cetak. Bunius ulangi dari awal. Ini adalah potongan dari surat Al-Maidah ayat 3. Tidak mulai dari awal, tetapi ini adalah potongannya di tengah-tengah ayatnya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, begitu cara membacanya. Bunius ulangi sekali lagi. Ini ada tanda wakofnya, jadi berhenti di sini karena ini tidak terlihat, terpotong. Jadi kalian lihat di buku cetak pada pelajaran 6 surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, seperti itu cara membaca surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan jangan lupa artinya juga dihafalkan. Artinya adalah pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada siapa nak? Takutlah kepada Allah yang menciptakan kita. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku
cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Apa sih isinya dari surat Al-Maidah ayat ketiga ini? Diperhatikan selanjutnya. Nah, ini adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga. Yang pertama adalah kita harus takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Tadi dijelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat ketiga ini orang-orang kafir telah mundur karena tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Untuk itu takutlah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita diawasi oleh Allah. Allah Maha mengetahui. Untuk itu kita harus takut hanya kepada Allah. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa Allah itu tahu kita diawasi oleh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah contohnya adalah melaksanakan sholat, berpuasa, zakat. Itu adalah perintah-perintah Allah. Selain itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan dan menjauhi larangannya seperti menjauhi maksiat, mencuri, bohong, itu menjauhi larangannya. Minum-minuman makanan yang haram itu adalah larangan dari Allah. Contoh selanjutnya adalah ajaran agama Islam harus kita yakini, karena Allah itu sudah ridho dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya. Untuk itu kita harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, kita sudah diberi Allah nikmat yang begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Untuk itu kita harus mensyukuri nikmat itu. Kita setiap hari menikmati apa yang diberi oleh Allah, tetapi kita belum bersyukur kepada Allah. Untuk itu setiap hari kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan sholat 5 waktu, bersedekah, menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu termasuk cara mensyukuri nikmat Allah. Nah, itulah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat ke-3, bahwa kita setiap hari diawasi oleh Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah bisa melihat kita. Untuk itu kita harus melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kewajiban, tetapi sunnah-sunnah pun harus kita jalani. Dan yang terakhir adalah kita harus bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita, karena tanpa nikmat Allah kita tidak bisa hidup. Nah, anak-anak, tugas hari ini adalah menghafalkan dan menulis di buku tulis agama surat Al-Maidah ayat ke-3 dan artinya. Kalau hari ini tidak hafal, Bunia beri waktu sampai hari Senin di video untuk menghafalkan dan untuk menulis surat Al-Maidah ayat 3 ditulis di buku tulis agama dan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah belajar surat Al-Maidah ayat ketiga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.